Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Friati Ningsih, guru mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang syarat pembayaran barang pada akuntansi perusahaan dagang. Kalian sebelum memasuki materi apa itu syarat pembayaran, kalian harus mengetahui dan kalian harus pahami apa itu syarat pembayaran. Dalam akuntansi perusahaan dagang, ada yang dilakukan adalah penyerahan barang dan pembayaran. Nah, syarat pembayaran adalah perjanjian pembayaran antara pihak penjual dan pembeli pada saat barang dagangan diserahkan. Syarat pembayaran itu ada dua, yaitu secara tunai dan secara kredit. Nah, syarat pembayaran secara tunai artinya pembayaran dilakukan pada saat terjadi transaksi, baik secara langsung dengan uang tunai ataupun pembayaran dengan menggunakan cek. Yang kedua, syarat pembayaran secara kredit. Artinya, pembayaran dilakukan dengan perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam syarat pembayaran, kalau kita melakukan secara tunai, itu akan menjadi tuntas karena semua pembayaran dilakukan secara tunai. Lain halnya kalau kita melaksanakan pembayaran secara kredit. Nah, syarat pembayaran secara kredit itu ada 3 macam. Yang pertama ada N/30. Yang kedua ada 2/10 N/30. Dan yang ketiga ada EOM. Apa syarat-syarat tersebut? Nanti kita lihat. Oke, syarat yang pertama ada yang namanya N/30. Artinya, syarat pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Nanti kita bisa lihat contoh dalam soal. Sebelum masuk ke dalam contoh, kalian perlu mengetahui bagaimana cara menghitung tanggal jatuh tempo. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menghitung tanggal jatuh tempo. Kalian kepalkan tangan, kalian nanti bisa menghitung, tidak usah melihat kalender. Dari tangan ini kalian bisa menghitung apakah bulan Januari, Februari, dan lain sebagainya ada di tanggal 30 atau 31. Kalian kepalkan tangan kalian, kalian tunjuk. Jika nanti ada ruas kalian yang menonjol, itu artinya tanggal akan habis di dalam tanggal 31 hari. Sedangkan ruasnya itu 30 hari. Selanjutnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kembali lagi ke awal, Agustus. Jadi antara Juli dan Agustus, kalian bisa lihat bahwa hari yang terdapat di kalender itu berjumlah 31 hari. Nah, kalian lanjutkan sampai dengan bulan Desember. Untuk khusus bulan Februari, itu ada yang 28 hari dan 29 hari. Untuk yang 29 hari, itu dinamakan tahun kabisat. Artinya tahunnya bisa dibagi 4 dan itu akan berjumlah 29 hari. Dan jika tahun tersebut tidak bisa dibagi 4, jumlah hari itu hanya 28 hari. Baiklah, kita akan melihat contoh dari syarat pembayaran secara kredit N/30. Kalian harus tahu apa itu N. N itu adalah neto dan 30 hari itu batas pembayaran secara kredit. Nah, di contoh, pada tanggal 16 Maret 2020 diberi barang dagangan dengan syarat N/30. Yang ditanyakan, tanggal berapakah jatuh tempo pembayaran tersebut? Nah, kita bisa lihat, transaksi dilakukan pada saat tanggal 16 Maret 2020. Nah, karena syaratnya N/30, berarti kalian harus menghitung tanggal terakhir pembayaran yaitu 30 hari. Nah, kita hitung bulan Maret itu ada di 30 atau 31 hari, kita hitung kembali. Januari,
Februari, Maret. Berarti ada 31 hari. Nah, kita hitung dari tanggal 16 ke tanggal 31 itu ada 16 hari. Nah, sisanya karena 30 berarti kita lihat lagi bulan April. Kita lihat di bulan April itu ada 30 hari. Berarti kalian tinggal mengurangkan 30 hari dikurangi 16 hari. Jatuh tempo untuk N/30 adalah tanggal 14 April 2020. Ke syarat pembayaran kredit dengan cara 2/10 N/30. Apa 2/10 N/30? 2/10 N/30 itu artinya pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Artinya, pada saat kita membayar 10 hari dari tanggal transaksi, akan mendapatkan potongan sebesar 2% dan jangka waktu jatuh temponya adalah 30 hari. Kita lihat contoh untuk lebih jelas tentang pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 16 Maret 2020, dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30. Yang ditanyakan, ini ada dua, yaitu tanggal berapa jika akan mendapatkan diskon 2% dan tanggal terakhir jatuh tempo pembayaran. Nah, kalian nanti akan menghitung lagi berapa hari yang diperlukan jatuh tempo akhir pembayaran. Sebelumnya, kita akan lihat kalau akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jika akan mendapatkan potongan sebesar 2%, kalian harus membayar 10 hari dari tanggal transaksi. Kita lihat, dari tanggal 16 Maret 2020, kita hitung 10 hari. Nah, jika kita membayar tanggal 26 Maret 2020, kita akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Namun jika pada saat kita 10 hari belum bisa membayar, ada tanggal terakhir jatuh tempo, yaitu 30 hari dari tanggal transaksi. Kita hitung lagi sama seperti N/30. Kita hitung bulan Maret itu ada 31 hari. Januari, Februari, Maret. Nah, artinya ini ada di atas berarti 31 hari. Nah, kita tinggal hitung dari tanggal 16 sampai 31 hari itu ada 16 hari. Karena jatuh temponya 30 hari, kita tinggal mengurangi 30 dikurangi 16. Dan akhir jatuh temponya akan jatuh pada tanggal 14 April 2020. Syarat yang terakhir, kalau kita melakukan pembayaran secara kredit bisa dilakukan dengan cara EOM atau end of month. Artinya, pembayaran itu akan dilakukan paling lambat akhir bulan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi contoh soal berikut. Pada tanggal 16 Maret 2020, dibeli barang dagangan dengan syarat EOM. Yang ditanyakan, tanggal berapakah jatuh tempo pembayaran? Nah, sama seperti N/10, 2/10, dan EOM, kita harus bisa menghitung tanggal jatuh tempo. Kita lihat kembali bahwa bulan Maret itu ada 31 hari. Maka kita hitung karena EOM, end of month, artinya akhir bulan, artinya kita menghitung akhir dari tanggal di bulan Maret, yaitu jatuh pada tanggal 31 Maret 2020. Nah, demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.